Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wulanda Pratiwi dengan NIM 170401123. Di sini saya akan mempresentasikan tentang deteksi hate speech menggunakan algoritma multi-layer perceptron atau MLP guna untuk tugas ujian akhir semester kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Feby Apriwenando SPD MN. Latar belakang, pada saat sekarang ini, perkembangan media sosial sebagai alat komunikasi sangat populer. Masyarakat menggunakan jejaring sosial sebagai salah satu media untuk berkomunikasi. Salah satunya jejaringan sosial Twitter. Twitter digunakan sebagai sarana promosi produk, iklan, kampanye, politik, maupun sebagai sarana menyampaikan pendapat terkait kritik, saran, isu-isu, dan opini-opini publik, yang bahkan terkadang memunculkan banyak opini. Tidak hanya opini yang positif, tapi juga yang negatif. Pada tahun 2019, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan dan persiapan masing-masing calon presiden dalam mengatur strategis kemenangan mulai dari dukungan partai pendukung. Mesin politik di berbagai daerah terlihat mulai bekerja untuk memenangkan para calonnya pada Pilkada tahun 2018 yang diyakini sebagai ukuran dan batu loncatan untuk memenangkan Pilpres tahun 2019. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi hal-hal negatif yang muncul dari aktivitas di dunia maya, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan. Salah satunya adalah Surat Edaran SE Kapolri nomor SE-06-X-2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech di ranah publik. Bentuk ujaran kebencian yang dalam SE tersebut mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, dan segala bentuk tindakan yang memiliki tujuan atau berdampak pada tindakan diskriminasi, konflik sosial, kekerasan, dan penghilangan nyawa seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil platform media sosial Twitter sebagai sampel. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Twitter menjadi salah satu media sosial yang dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk menyampaikan gagasan kritik maupun saran untuk menyebarluaskan informasi secara instan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui sentimen masyarakat di Twitter terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Proses pengumpulan data penggunaan Twitter API pada library TP berdasarkan kata kunci berupa akun calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Setelah pengambilan data, penelitian melakukan tahapan pra-proses yaitu pembersihan data, normalisasi data, steaming data, dan stopwatch data. Kemudian masuk ke tahapan klasifikasi dengan menggunakan metode multi-layer perceptron untuk menghitung jumlah setiap kelas positif, kelas netral, dan kelas negatif. Apa itu multi-layer perceptron? Multi-layer neural network atau lebih dikenal dengan multi-layer perceptron, MLP, adalah neural network yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Varian dari model perceptron asli diusulkan oleh Robin-Blatt pada tahun 1950. MLP merupakan turunan dari ANN atau Artificial Neural Network, yang tujuan utama adalah mengoptimalkan untuk jaringan yang sesuai dengan parameter yang memadai dan generalisasi yang baik untuk klasifikasi atau tugas regresi. Di sini metode penelitian MLP yang pertama ada pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dataset sentimen masyarakat Pilpres yang akan diambil dari data berisi tweet yang telah dianotasikan untuk Pilpres, khususnya dalam kategori yang pro dan kontra pada akun @jokowi. Kemudian, data dibagi menjadi dua kelas, yaitu positif dan negatif. Yang kedua ada preprocessing. Pada penelitian ini bertujuan untuk menghapus data-data Twitter error pada saat pengambilan data dan menyeleksi fitur berupa kata-kata atau term. Proses penelitian ini menggunakan Google Colab. Dalam tahapan preprocessing terdiri dari proses pembersihan karakter, steaming, dan stopwatch. Yang ketiga ada klasifikasi. Tahap ini dilakukan pengklasifikasian teks yang sudah melewati tahap preprocessing.
Data yang sudah bersih diklasifikasikan berdasarkan kategori sesuai data latih. Kemudian data dibobotkan berdasarkan frekuensi kemunculan setiap data. Yang keempat ada pengujian. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan memasukkan kembali suatu kalimat dan model dapat melakukan klasifikasi teks tersebut sesuai dengan kategori pada data latih yang digunakan. Yang kelima ada hasil. Di sini hasil berupa model klasifikasi teks dengan nilai akurasi, presisi dan recall sentimen positif dan negatif masyarakat pada pemerintahan yang berjalan sekarang terhadap Pilpres 2019. Selanjutnya contoh kasus hate speech pada postingan media sosial Twitter. Hate speech atau ujaran kebencian adalah ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang untuk dipublikasi secara umum dengan tujuan menyebar dan menyulut kebencian sebuah individu atau kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda, baik karena ras, agama, keyakinan, gender, kecacatan, dan orientasi seksual. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mempersiapkan data. Tahapan persiapan dataset yaitu melakukan impor dataset, di mana dataset yang digunakan yaitu dataset Twitter yang diberikan oleh Ibrahim dan Budi pada tahun 2019. Data yang dipilih kali ini yaitu berjumlah 1.300 data, di mana nantinya akan dibagi menjadi 70% data training dan 30% data testing. Nah, ini merupakan datasetnya. Selanjutnya ada visualisasi. Secara umum, visualisasi merupakan rekayasa gambar, diagram, animasi dalam menampilkan suatu informasi. Visualisasi merupakan suatu metode komputasi. Metode tersebut dapat mengubah simbolis menjadi geometris menurut McCormick pada tahun 1987. Karakteristik visualisasi yang baik memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, menggunakan pola. Yang kedua, perbandingan gambar. Yang ketiga, gambar animasi. Yang keempat, warna. Yang kelima, visualisasi data menggunakan histogram. Yang keenam, memvisualisasikan data mana yang paling umum digunakan dalam dataset Twitter. Dan memvisualisasikan kata mana yang paling sering digunakan untuk hate speech. Dan ini merupakan gambar dari visualisasinya. Selanjutnya ada preprocessing. Pada tahapan preprocessing ini, itu ada 3. Yang pertama, tokenisasi. Tokenisasi ini digunakan untuk pemecahan satu persatu dari setiap kata. Contohnya, metode yang digunakan supervised learning menjadi metode yang supervised learning. Setiap katanya dipisahkan. Yang kedua ada stemming. Stemming adalah mencari kata dasar dari sebuah kata atau penghapusan imbuhan dari kata-kata menjadi kata aslinya. Contohnya, di, me, mem, an, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada stop word, yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna. Contohnya, dan, atau, yang, dan lain-lain. Tahapan yang keempat yaitu ada scaffolding, yaitu mengkonversi huruf-huruf yang berada di dalam dokumen dengan format huruf besar menjadi huruf-huruf kecil. Contohnya, kamu kok kayak Jablay. GTA maunya dijemput pakai mobil. Menjadi kamu kok kayak Jablay, GTA maunya dijemput pakai mobil. Nah, yang menjadi perbedaan di sini yaitu GTA-nya. Yang pertama, GTA-nya itu semuanya menggunakan huruf kapital. Setelah dilakukan scaffolding, maka GTA-nya menjadi huruf kecil. Yang kelima ada cleaning. Cleaning itu membersihkan dataset dari kata-kata yang tidak diperlukan seperti simbol, angka, link URL, hashtag, serta mention. Nah, selanjutnya, akurasi hasil. Pada klasifikasi ini, penelitian menggunakan algoritma multi-layer perception. Hasilnya adalah sebagai berikut. Akurasinya ada 0,81%, precisionnya ada 0,82%, dan recallnya 0,87%. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.